Sebenarnya kalau Mamo tuh ada salah satu pose dia ketika Heeh. dia menemukan sebuah racun. Mhm. Sebenarnya sih nggak ada ini ya, apa sih kain gitu ya. Dia pokoknya begini. Kita seneng pada suatu karakter tersebut, apalagi kita cosplaynya totalitas mirip Mhm. sama yang karakter yang kita suka, pasti kan kita seneng dong, ekspresif gitu di suatu Mhm. event, apalagi kalau dia minta foto. Aku pernah Heeh. nangis Heeh. gara-gara ada yang kayak, ngasih tahu bakal karakter aku tuh bakal mati. Heeh. Itu aku nangis banget, Kak. Hai Sobat Pratika Siniar, balik lagi sama Hana. Kali ini nih ya, pasti yang di studio kameramen segala, ini kan kacanya kan bersinar ya, mantul gitu. Kayak udah, wow, silau, ada siapa nih? Karena di studio podcast Pro 3 Siniar, kita udah kedatangan ada Jessica. Hai Jess. Hai semuanya. Jadi boleh kali yang penontonnya di sini aplausnya dulu buat Jessica karena bajunya udah ungu, terus pink, ada birunya juga. Ini boleh diceritain Jess, apa sih tema kostumnya Jess? Kebetulan hari ini aku jadi salah satu karakter dari anime The Apocalypse Diaries, yaitu Mau. Dia salah satu karakter anime yang paling aku suka dari anime tersebut. Mau. Itu apa tuh Jess? Mau itu ngegambarin karakter apa sih dia? Nah, kebetulan aku mau cerita tentang plot animenya ya. Boleh. Jadi di Apocalypse Diaries ini dia mengambil budayanya itu dari Cina, Hmm. tetapi diadaptasi menjadi sebuah anime Jepang. Mm. Kebetulan plot story-nya itu si Momoi itu adalah seorang gadis desa yang bekerja di suatu pekerjaan yang tidak halal ya sebutannya. Namun dia tiba-tiba diculik sama salah satu pengawal kerajaan dan ternyata dia dijadikan sebuah pelayan di sana. Namun ada suatu ketika si Mamo ini karena dia memiliki keahlian kayak seorang ahli apoteker yang sangat hebat, dia diangkat menjadi pelayan kerajaan yang sangat istimewa. Gitu. Nah, Jadi jatuhnya apoteker pribadi lah ya iya. si Mau ini ya. Dan dia berhasil menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi tentang keracunan gitu di kerajaannya. Jadi kalau contoh kejanggalan itu di keracunan kerajaan apaan aja sih? Nah, yang aku pernah tonton animenya ya, yang pertama itu si Mau Mau itu pernah mengobati salah satu selir kaisar, Mmm. yaitu dari make upnya. Mhm. Ternyata dia sakit parah itu dari make upnya, akhirnya Mau Mau membuat suatu obat bisa menyembuhkan dia, Mmm. gitu. Ini harus banget gitu ya Jess, kalau suka sama anime itu cosplay gitu. Kenapa sih Jess pada kayak gitu? Harus banget maksimal, Kak, apalagi kan aku sebutannya wibu ya. Ah. Kalau anime lovers kan itu belum terlalu fanatik sebutannya, Mhm. kalau wibu tuh udah fanatik banget. Tapi tenang, wibu itu tidak bau ketek kok. Karena kan wibu itu kan dikenalnya bau ketek ya. Heeh. Kalau kata orang padahal mah enggak, kita wangi-wangi kok pakai parfum, apalagi kalau lagi cosplaying. Oke. Tapi kenapa sih Jess, ini kan jatuhnya gimana ya, orang kan pakai baju ya udahlah ya be aja. Mm-mm. Ini tuh sampai segitu niatnya gitu. Emang harus banget kalau udah jadi anime lovers ya sebutannya ya, Iya, atau wibu gitu harus ngikutin sekarakteristik itu? betul banget. Aku kan kebetulan wibu ya sebutannya. Mhm. Jadi ketika aku menonton sebuah anime yang aku suka, Mhm. itu pasti ketika aku ingin cosplay karakternya aku harus maksimal semirip-mirip dia. Dan Mmm. ketika aku di suatu event, pasti ada salah satu kayak sikap tubuh atau cara bicaranya aku mengikuti dia. Mhm. Nah, itu harus banget ngikutin mamaunya gimana tuh? Coba Jess, praktekin coba Jess. Aduh malu ya. Iya. Sebenarnya kalau Mamo tuh ada salah satu pose dia ketika Heeh. dia menemukan sebuah racun. Mhm. Sebenarnya sih nggak ada ini ya, apa sih kain gitu ya. Dia pokoknya begini. Oh, jadi Mm-mm. kalau nemuin racun, ada kata-katanya nggak? Begini. Aku lupa, Heeh. tapi kan ada salah satu pasangannya dia nih di plot anime itu Jinsi. Mhm. Dia kalau manggil Jinsi ada nadanya. Ah, gimana? Jinsi sama gitu. Oh, gitu. Itu Jins itu siapa ceritanya nih? Jinsi itu salah satu pria yang ada di plot itu sebuah seorang Kasim di plot storynya Mamau. Nah, dia tuh jatuh cinta sama Mamau karena Mamau tuh berbeda dari wanita-wanita lainnya. Oke. Dan si Mamau ini kayak tipe cuek. Mmm. Jadi Jinsinya penasaran sama dia. Jadi sebenarnya Mamau tuh suka nggak sih sama dia? Oke. Dari Jessica yang biasa dikenal sama teman-temannya, tiba-tiba jadi si Mamau.
tokoh anim gitu. Iya. Nih dandannya berapa lama coba? Aku ya untuk Hmm. datang ke sini aku udah bangun subuh-subuh. Oke. Aku skin prep dulu kan mukanya, mandi skin prep. Heeh. Habis itu aku kebetulan kalau ingin cosplay aku selalu sewa MUA. Karena aku nggak Oke. terlalu jago untuk dandan anime gitu loh, jadi aku sewa Heeh. MUA. Nah itu MUA ku bisa kayak 4 jam ngedandanin aku dan kainin wig aku, rambut Heeh. aku, sama dressing aku itu dia yang ngatur semuanya. Oh, itu muanya gitu stylist gitu ya Iya, sebutannya ya ya karena dia stylist. Mhm. Itu memang khusus si anime lovers juga atau gimana? Dia tuh bebas sih, Heeh. cuman aku langganan sama dia. Oh gitu, emang udah suka aja Iya, gitu bawaannya ya. betul sekali. Oke, berarti membuktikan emang bahwa wibu seniat itu ya. Jadi Mhm. ya gimana, jangankan bau ketek ya nggak bakalan lah, Ya nggak makeupnya aja sampai bakalan. diperhatiin gitu ya. Betul. Oke, itu 4 jam ya, Jess ya. Iya. Itu kalau ya kita main kalau dicuanin tuh berapa tuh, Jess? Ya, kebetulan sih ya untuk cosplay kan apalagi harus maksimal tuh perlu mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Mhm. Kebetulan kalau aku yang kali ini pakai Momo itu aku dari Cosplay Maker. Oke. Jadi aku request custom ke mereka untuk Hmm. supaya kelihatan kayak Momonya banget. Itu dikenakan 1 juta. Hmm. Dan wignya aku belinya di toko oren sih. Iya, heeh. Di toko oren itu 2,5-an lah. Hmm. Kalau wig karena kan ini wignya tuh bukan rambut asli ya, kayak lebih ke sifatnya kayak sintesis plastik-plastik gitu ya sebenarnya. Terus Sama make up, softline. Kalau oh, softline punya sendiri kebetulan. makeupnya berapa Mhm. tuh, Jess? Tadi kan sewa MUA ya kabarnya. Ya, Berapa tuh? aku paling 500 sih. Oh, Karena aku lebih 500. mainin ke mata. Oh, Heeh. tipe makeup berat di mata Iya, gitu di ya. mata. Heeh. Nah, terus kalau kayak aksesorisnya gitu? Aku udah dapet dari ininya, Oh, dia one dari makernya set one set. matanya. Iya, udah dapat. Oh, tapi wignya beli sendiri. Beli Tapi kalau sendiri. dari yang cosplay makernya ini, kostum segala dapat dari situ. Iya, Oke. Nah, berarti kalau emang kita ngefans begitu ya, jadi wibu tadi atau anime lovers, itu bisa jadi ladang cuan banget dong ya? bisa banget. Kebetulan kalau aku kan lebih ke arah have fun-nya ya, Iya. bukan mencari cuan. Tapi ada beberapa teman aku yang cosplayer juga, khususnya apalagi dia influencer, dia dapat cuan dari situ. Oke. Yang pertama ada salah satu temen aku, ada pokoknya aku nggak mau sebut namanya ya, takutnya dia malu kalau disebut. Temen aku itu dia salah satu influencer ternama, itu dia karena terkenal ya punya nama panggung yang besar di salah satu platform media, itu dia jadi selebgram, open endorse satu. Kedua ada juga temen aku, dia itu menjual fotonya sendiri di salah satu website. Dan fotonya Oke. itu ketika dia jadi cosplay, apakah jadi karakter dari One Piece atau anime dari Jujutsu Kaisen dan lain-lain, tuh dia jual fotonya. Itu fotonya dia. Oke. Nah, kalau JJ ini kan udah jadi mamau. Mhm. Mau dijual juga gitu nggak fotonya? Enggak, Oke, kenapa itu? aku enggak sih, soalnya aku lebih ke arah have fun, Oh, lucuan. gitu. Paling aku seneng foto-foto aja sih untuk Mmm, media mhm handphone mhm. aku. Jadi jatuhnya ini versi wibu yang ngabisin duit aja gitu ya. Heeh. Nah, tapi kalau misalkan ini kan tadi bisa jadi selebgram, bisa jadi foto-foto. Nah, terus juga bisa jadi bikin bajunya juga. Iya Ada bisa, lagi ngapain tuh, Jess? bisa juga yang cuan tuh yang cosplay maker ini loh, Heeh. dan jadi tempat rental sewa, Oh. rental baju sebutannya. Heeh. Ya rental kostum gitu, jadi, kalau misalnya nih aku kayak ingin cari cuan, terus ada yang nyari kostum mau bisa aja aku sewa. Aku open rental misalnya 3 hari berapa, seminggu berapa gitu, tapi harus ada peraturan tertentu. Oke. Supaya kan bajunya nggak rusak doang pas balik ke kita. Heeh. Nah, open rental itu bermaksud harus ngejejerin semua baju atau gimana? Di media sosial biasanya. Oh, nggak mesti kayak punya baju gitu ya? Enggak, Oh, yang maksudnya banyak wardrobe-nya nggak mesti gitu? enggak. Oke. Kita tinggal upload aja di media sosial baju-bajunya, nanti kan, followers-nya tinggal pilih mau nyewa yang mana. Oke. Biasanya gitu. Terus kayak cosplay maker tuh yang aku sebut sebelumnya kan, kita request ke si adminnya, "Tolong dong bikin itu." Nah, itu bisa menghasilkan cuan. Oh, dari situ ya by Iya, request. banyak. Dan itu memang banyak Jess tapi peminatnya Jess? Banyak, apalagi yang open Oh. rental.
Oke, itu apalagi kalau yang open rental. Nah, tapi semuanya itu memang ada masanya nggak sih? Kayak lah ada masanya nggak tuh? Apa ada eventnya gitu nggak sih? Event tertentu gitu yang Ya emang harus ada. cosplaynya wow, apa setiap cosplay memang Wow, selalu meledak? meledak pastinya apalagi kalau dia fanatik ya. Heeh. Contohnya itu aku suka di FX Sudirman kan suka ada event jajapangan gitu Heeh. ya. Nah itu kayak lautan surga wibu karena banyak banget yang cosplayin karakter-karakter Mhm. anime yang macam-macam. Itu Mmm. pada maksimal semua Kak. Dari aksesorisnya, pakaiannya, make upnya, sampai itu bisa dikatakan kayak anime keluar dari filmnya ke dunia nyata kalau dilihat. Oh, gitu ya sampai sebegitunya. Kayak karena tadi memang betul-betul totalitas ya? Ya totalitas Heeh. sangat. Tapi kalau misalkan ada hal unik apa sih, ini kan yang udah ngejadi Mamau ya, jadi Iya. cosplayer atau satu karakter gitu. Hal unik apa sih yang didapetin dari seorang Jessica nih? Seorang wibu lovers gitu? Kebetulan ya, aku karena ikut suka event di Jepangan ya. Mhm. Yang pertama pasti ketika kita cosplay suatu event, biasanya sih ada aja orang yang minta foto. Itu seru. Oke. Minta foto dan biasanya nih ya, aku malu ngasih tahu sebenarnya. Jadi kalau yang anime lovers kalau minta foto pasti suka minta pet-pet. Jadi fotonya itu pet-pet begini. Gini minta Oh, fotonya itu kenapa pet-pet harus gitu. digituin sih? Memang budaya anime begitu Kak, kalau nonton anime biar imut gitu Oh. pet-pet. Oalah, kayak Pos-pos. aku tuh newbie banget gitu kan, Iya. tiba-tiba kayak ketemu yang bener-bener wibu lovers gitu. Jadi ya harus semuanya dikulik gitu. Kayak ada-ada aja ya. Tapi Jessica selain suka sama Mamau, pernah cosplay jadi siapa yang paling Jessica inget yang seniat ini juga? Baru Dress up banget. banget kemarin ada Halloween di kampus Oke. dan itu memang budayanya Jepang. Heeh. Kalau yang lain kan cosplaynya serem-serem ya, kayak Heeh. wajahnya ada luka-luka. Kalau aku nggak mau, jadi aku pilih cosplay Dazai Osamu. Itu salah Oke. satu karakter favorit aku dari anime Bungo Stray Dog. Mmm. Cuma perban doang sih tangannya, Heeh. simple. Jadi detektif gitulah Jepang. Beda sendiri dapat best kostum nggak nih? Waduh, enggak, soal panitia acaranya. Oh, panitia acaranya ya, Iya. kebetulan. Nah, tapi kalau misalkan tadi kan udah ngeluarin duit sebanyak itu ya. Mhm. Tadi buat make up segala macem, terus juga buat kostum-kostumnya. Pernah gak sih Jack kayak ngerasa, ih gini amat ya jadi wibu gitu? Oh, kayak mungkin menghambur-hamburkan uang gitu ya. Heeh. Kalau aku enggak sih kebetulan. Oh gitu ya? Karena itu kayak titik kesenangan aku di situ. Heeh. Oke, berarti kayak ngedapet kesenangan ya kalau misalkan udah Kesenangan. jadi satu karakter itu gitu loh? Iya, seneng banget. Apalagi kalau misalnya sekarang nih aku jadi mama, itu tadi aku udah bikin TikTok banyak banget soundtrack-soundtrack dari animenya Mau. Oke, Itu salah di satunya itu post-post. ngapain aja tuh? Bikin TikTok, Heeh. foto gitu sih. Palingan Oh. kesenangan sendiri sih, narsis sebutannya. Oh. Nah, tapi kalau di posting-posting gitu itu fans yang lain, wibu-wibu yang lain gitu pada ngikutin juga atau komen-komen kah gitu? Ada yang kayak komen, "Ah, kurang nih, kurang mamau," gitu kan, karakter-karakternya segala macem. Kebetulan sih teman-teman aku yang kebanyakan komen, paling Heeh. teman-teman aku kayak tadi barusan aku upload foto aku Mhm. lagi jadi mama, teman-teman aku komen kayak ada anime nih. Mmm. Terus kayak kayak dikit-dikit tiba-tiba jadi anime Mhm. gitu-gitu. Komen gitu-gitu sih positif skornya. Oke, tapi kalau anime lovers itu udah pasti suka sama Jepang ya? Suka. Oke, dan itu juga termasuk budaya-budayanya juga? Iya betul, budaya-budayanya. Ada apa aja sih? Memang aslinya orang sana tuh suka cosplay-cosplay juga atau gimana? Kalau menurut aku sih ya, kebetulan kalau orang Indonesia itu kan kebanyakan anime lovers atau wibu juga ya. Nah, pasti, ada ketika kita suatu nonton anime, Mhm. itu ada sisi-sisi budaya Jepang yang dimasukin di anime tersebut. Contohnya apa tuh, Cuk? Contohnya, orang Jepang itu dikenal dengan sopan santun yang sangat tinggi. Oke. Kalau misal Kak Hana lihat, orang Jepang tuh setiap ketemu sama orang siapapun, tua atau muda, dia pasti nunduk. Oh. Iya, Termasuk tadi nge-bow. yang pet-pet tadi itu juga ya? Oh, kalau pepet enggak. Oh, kalau pet-pet beda cerita, itu Beda bukan cerita, budaya lagi? bukan. Oke. Heeh. Nah, dia selalu nunduk tuh ya, Dia terus kayak selain sopan itu santunnya mhm. tinggi banget kalau di Mmm. Jepang. Terus yang keduanya tuh kayak aku suka sama orang Jepang dari cara berpakaiannya sih. Mmm. Kalau misal Kak Hana lihat tuh di media-media sosial ya orang Mhm. Jepang tuh khususnya tuh kayak di Harajuku style, itu dia keren-keren banget stylenya kayak totalitas. Iya ya. Iya, yang ketiganya juga di Jepang itu ada salah satu spot, Mmm. aku lupa ya kawasan mana, tapi itu isinya anime semua untuk pecinta-pecinta anime. Mhm mhm.
Kalau misalkan event gitu ya, Je, ya, yang kayak bener kental akan budaya Jepangnya tuh ada nggak sih, Je? Anime yang kental banget Heeh, banget. budaya Jepangnya. Jadi kayak tiap pihak memang ketemuannya memang khusus ngebahas budaya Jepang gitu. Ada, Je? Kalau akhir-akhir ini sih ya, Mhm. yang udah aku nonton, kadang ada yang masukin budaya Jepangnya, ada yang enggak. Mmm. Tapi yang paling kalau di anime itu, seingat aku kalau masukin budaya Jepangnya nggak terlalu sih Kak Hana. Mmm. Palingan cara bagaimana mereka pas lagi makannya, Mmm. pas lagi salamnya, gitu sih. Masih yang kayak hal-hal umum, nggak terlalu budaya Jepang Mmm. banget. Tapi kan banyak ya, Je, ya, Gen Z juga yang kayak Jessica ini mau cosplay gitu kan. Apalagi Mhm. tadi kalau di Jakarta, di kawasan Mall Jakarta, itu semuanya kayak, "Ah, aku pengen cosplay nih jadi dia," gitu. Mhm. Dampaknya apa menurut Jessica tuh? Kalau menurut aku ya, yang pertama, Mhm. kita bisa mengekspresikan diri sendiri. Oke. Ya contohnya kan kayak kita seneng, pada suatu karakter tersebut, apalagi kita cosplaynya totalitas mirip Mhm. sama yang karakter yang kita suka, pasti kan kita seneng dong, ekspresif gitu di suatu Mhm. event, apalagi kalau ada yang minta foto, Oke. video gitu. Jadi jatuhnya percaya dirinya dapet, self Iya, healing-nya dapet gitu ya? bener, seneng-seneng. Terus Oke. yang kedua juga kan Heeh, bisa menghasilkan cuan. heeh. Yang pertama kita bisa open rental kostum yang kita pakai. Mhm, Terus di cosplay itu juga yang keduanya ya Kak Hana, mhm. yang ini nih bagian cuan nih, Nah. yang bagian cuannya, tentu kita bisa jadi influencer, Mmm. jadi model, itu bisa banget dan jual kayak foto-foto kita gitu di suatu website khusus. Ada website khusus kita jual foto kita lagi cosplay, Mmm. satu pack gitu. Ibaratnya kayak bakat terpendam tuh langsung keluar gitu ya, Kayak ketika jadi semacam cosplayer gitu ya? jadi idol, jadi Oh gitu, idol. biarpun kayak nggak ada yang ngidolain tapi kayak Heeh, percaya diri, terus juga self healing banget tuh tadi tuh Sobat mhm. Pro 3 Senior ya. Nah, terus kalau emang kebanyakan kayak gitu, tokohnya nggak habis-habis gitu? Apanya nih? Tokoh dari si anime anime itu nggak habis-habis gitu banyak yang di-cosplayin? Enggak dong. Emang selalu banyak gitu? Banyak, ada aneka ragam banget sih, aneka ragam yang open kayak untuk beli-beli baju cosplay, aksesorisnya dan lain-lain tuh banyak. Mmm, Tergantung kita oke. cocoknya sama yang mana, gitu. Mmm. Tapi kalau dari sisi negaranya sendiri ya, kita kan ada perwakilan negara sahabat juga gitu Mhm. kan di apa namanya, orang Jepang yang di sini. Itu perlu nggak sih ngedukung komunitas-komunitas kayak Wibu sama anime lovers, dukungannya selama ini gimana menurut Jeje? Menurut aku mendukung banget sih. Yang Mhm, pertama kan kita bisa mengenal budaya dari luar ya, paling mhm, khususnya Jepang. Dan keduanya juga kita juga bisa mengenal kayak yang namanya pop-up Jepang juga gitu sih, Kak. mhm, Yang ketiganya sih kayak contohnya nih ya, kayak ketiganya tuh kan banyak nih menurut aku, eee, salah satu teman-teman aku lah contohnya, mhm. salah satu teman-teman aku yang tadinya tidak terkenal jadi terkenal, itu bahkan ke luar negeri. Oke. Terkenalnya karena dia cosplayer, padahal dia cosplayer Indonesia, Heeh, tapi karena dia punya fitur muka yang bagus, heeh, terus cosplay maksimal kan, mhm. itu jadi terkenal sampai ke luar negeri. Itu yang ngajak ke luar negeri siapa tuh, Je? Enggak sih, maksudnya terkenal bukan kalau dia diajak, tapi fansnya tuh tahu dia Oh gitu, sampai segitunya. Itu dia ngewadahinnya di Instagram personal atau memang ada yang promosiin? sendiri. Oh dia bener-bener sendiri Sendiri, gitu. tapi sekarang udah ada tim manajemennya. Oke. Nah tapi kalau dari public space sendiri di sini ngedukung nggak sih buat anime-anime gitu? Menurut aku dukung sih, Kayak contohnya kan kayak di hari Sabtu nanti tuh mhm, ada Komifuro. mhm, Wah, itu seru banget eventnya, jadi kebetulan untuk para anime lovers pasti suka banget sih datang ke situ. Yang mmm, pertama mereka bisa cosplay sesuka hati mereka secara maksimal ya, Kak. mmm, Terus yang kedua nih, teman-teman aku bakal ada yang open booth kebetulan. Jadi oke, open booth-nya itu mereka menjual hasil desain grafis mereka sendiri, gambar. mmm, Jadi misalnya ada karakter Jujutsu Kaisen yaitu Gojo Satoru. mhm, Nah, itu mereka gambar mhm, dengan hasil karya mereka sendiri terus dijual, tapi ada perizinannya juga sih. sampai segitunya ada perizinannya juga? Ada pasti, karena kan Oke, karya orang kan mau heeh. kita adaptasi lagi gitu gambar-gambar pasti ada. Tapi jujur itu susah banget sih, aku juga pernah kayak nyobain kan gambar-gambar gitu ya, walaupun bukan gambar anime ya. Mhm. Tapi tuh kayak ngerasa, kok susah banget gitu, tapi bisa-bisanya gitu, kalian tuh setekun itu gitu loh. Mmm, Heran banget gitu ya, karena iya, emang tadi dapet ya self healing sendiri gitu versinya ya. bener, self-healing terus cuan juga kan. Heeh, Ada yang jual keychain-nya, mhm, terus ada yang jual posternya gitu, Kak. oke, Kostumnya dijual, heeh, banyak. Pokoknya kalau misal Kakak
masuk di suatu event banyak banget itu mereka jualannya Karaga banyak banget. Tapi apa eventnya nggak habis-habis, Jek? Karena kan Banyak sih, banyak aja gitu ya. banyak. Heeh, Setahu aku setiap daerah tuh pasti ada dan mhm, memang di media platform Instagram ya, mhm. itu ada salah satu akun yang memang ngasih tahu tanggal-tanggal per event-nya kapan. Aku suka ngecek di situ kalau mau ikut event-event cosplay. Nah, tapi kalau dari instansi-instansi resmi sendiri ya, bukan swasta nih ya, Jek, ya. Udah banyak belum ngadain event-event kayak yang Jepangan gini? Wah, kurang tahu sih Kak kalau itu Heeh. aku. Oh, tapi kalau misalkan ini kayak dari swasta-swasta, dari komunitas sendiri gitu ya? Iya, komunitas sendiri sih paling. Tapi kalau kayak dari kedubes Jepangnya pernah nggak, Jek? Oh, aku belum sih. Oke. Tapi kalau yang tiba-tiba komunitasnya ini didatengin gitu? Belum belum. Oh, belum Belum ya. belum. Jadi ya emang ya udah Have fun have fun. have fun aja, bener-bener have fun gitu ya. Soalnya kebanyakan ngadainnya sih di mall-mall gitu sih, Kak. Oh, di mall-mall gitu. Nah, Iya. kalau di mall-mall gitu selain jadi cosplayer-cosplayer tadi gitu ada apaan aja sih tuh, Jek, biasanya? Kalau biasanya di event itu ya, yang pertama cosplayer, yang Mmm. kedua yang jual-jual booth gitu. Oh, jual-jual booth itu berkaitan dengan Berkaitan kayak mereka jual kayak stiker animenya, heeh, bajunya, ya semacam kayak ini sih perintilan-perintilan gemes gitu tentang oke, anime. heeh. Kalau kulinernya gitu Oh, ada nggak, Jek? ada. Heeh. Kebetulan kan pasti kita sebagai pengunjung datang Mhm. harus ada makanan minumannya Oh, dong. iya Itu dong. capek banget kalau Heeh. di event Jepang kalau nggak ada konsumsi, itu ada. Dan temanya pasti Jepang-Jepangan. Apakah Oh, sushi oke. Heeh. kah? Tapi minumannya biasanya biasa sih ocha Oh, gitu. gitu, ocha aja udah ya gitu kan. Mhm. Udah nggak ada yang kayak kolaborasi gitu dengan kuliner-kuliner Indonesia, pernah Jeje lihat nggak? Nggak ada. Pas itu sih seingat aku nggak ada. Oh, jadi cuma ya udah kayak Jepangan aja Mhm. gitu ya. Betul Nah, sekali. itu berarti udah dapet konsumsinya juga gitu atau memang kayak Enggak. oh beli lagi Kita sendiri? beli lagi sendiri. Oke, itu ada lagi juga yang jual di situ? Ada, jual makanan juga ada. Tapi kalau misalkan anim-anim gitu ada makanan khususnya gitu nggak sih, Jek? Kayak misalkan Kolaborasi iya, mungkin. ikon-ikonnya gitu, heeh. Ada aku boleh sebut brand-nya mungkin? Boleh, Kebetulan kemarin kayak Tomoro Coffee X Jujutsu Kaisen. oke. Wah, Jadi itu aku war cup-nya oh, oke. untuk dapat karakter yang aku suka, Ah, tapi nggak dapat. Jadi dapat karakter lain deh. Terus yang keduanya kemarin Family Mart, heeh. kolaborasi sama anime Kimetsu no Yaiba. Nah, Mmm, kita harus beli salah satu kopinya ya, oke. minumannya, kita nanti dapat kayak kartunya. Mmm, Kayak kartu apa sih, bukan blind box ya heeh. sebutannya, jadi kayak tebak-tebakan gitu dapat karakter siapa, nah itu bisa dijual Mmm. lagi, Kak. Nah, dari semua karakter-karakter tadi yang mau di-collab-collab sama brand itu, kenapa sih menurut Jeje mereka tuh pilih, si karakter itu? Menurut aku ya, Heeh, kebetulan mereka pasti memiliki anime-anime yang lagi hype. Jujutsu oke. Kaisen tuh hype banget, kayak semua orang tuh pasti tahu sama Heeh anime itu. Apalagi kalau kita sebut yang namanya karakter Gojo Satoru, heeh. Sukuna itu udah pasti kenal, Heeh, sama yang wibu itu udah pasti oke. tahu Hype-nya itu berdasarkan apa? plot story mereka sama karakter. Ada masanya nggak? Ada masanya seperti Iya, apa? kayak expired-nya ada nggak gitu? Nggak ada. Ini hype-nya sampai segini Oh doang enggak, gitu? sampai sekarang masih hype, Oh gitu. masih hype sampai sekarang. Nah kalau karakter-karakter yang baru gitu bisa tiba-tiba hype gitu gara-gara apa? Aduh malu ya sebutinnya, kalau misalnya aku sebagai perempuan, Heeh heeh. aku suka karakter anime yang pertama ganteng. Oke, itu Karena dari situ dia ya? dari cara desain mereka ngegambar, Heeh. itu ganteng. Ada gantengnya gitu lah, kita bisa melihat sisi gantengnya dalam karakter itu. Terus Oke. yang keduanya, sifatnya mereka. Kebetulan aku suka sama salah satu karakter Gojo Satoru, Kenapa emang dia? ganteng. Ciwi-ciwi emang biasa Iya, yang nih. ganteng terus Heeh, dia kayak orangnya pede gitu loh, mhm. lucu, jadi aku suka. Oh, berarti memang kalau itu nggak ada masanya ya, selalu lifetime ya? Nggak ada Kalau kalau udah FYP istilahnya, itu mhm, karakter itu pasti akan bertahan terus-terusan? bertahan terus, apalagi kalau muncul di platform TikTok tuh, Heeh. edit-edit anime, wah itu pasti selalu tuh muncul terus. Wah, berarti kategorinya wibu tuh setia-setia ya? Iya, Iya nggak sih? tapi kalau misalnya tiba-tiba karakternya mati, kita sedih, kita bisa Oke. ngegalau nangis. Aku pernah Heeh nangis heeh. gara-gara ada yang kayak, ngasih tahu bakal karakter aku tuh bakal mati. Heeh. Itu aku nangis banget, Kak, Oh gitu. sumpah. Itu 3 Sampai hari. sebegitunya ya? Iya, karena cinta banget sama karakternya. Dan itu semua wibu kayak gitu? Semuanya, apalagi kemarin yang anime Attack on Titan, si Heeh Mika sama Eren. heeh. Kalau teman-teman tahu tuh, kan si Erennya itu mati ya.
si Mikasanya hidup. Itu pada nangis sekejer-kejernya semua anime lovers. Kayak kisah cinta mereka tuh bener-bener tragis. Tapi menurut JJ perlu gak sih pemerintah ini kayak support si wibu-wibu ini? Kayak semacam kolaborasi lah antara kebudayaan Jepang sama Indonesia gitu. Perlu sih. Oke, Menurut dalam bentuk gimana tuh? bentuknya sih ya contohnya membuat suatu acara ya kayak kedubes Jepang kayak gitu-gitu. Pasti kan kita seneng juga ya lebih kenal budaya Jepang lebih jauh. Jatuhnya kayak emang pengen deket aja lah ya gitu, lebih ke karakternya gitu ya. Iya. Tapi JJ pernah nggak kayak bener-bener telusurin gitu ke mungkin suatu tempat ya, nggak usah deh ke Jepangnya dulu gitu, kayak suatu tempat yang emang ngingetin banget sama karakternya gitu. Pernah nggak sih kayak kulik sendiri gitu? Tempat ya mungkin Iya. itu tempat makan. Oke, tempat makan itu kayak lebih ke mana tuh J misalkan? Ambience-nya sama Heeh. arsitek bangunannya. Itu aku biasa nemuin restoran Jepang kebanyakan kayak gitu di Blok M. Oke. Kalau Blok M tuh ada nuansa spot-spot gitu Tokyo. Oh, memang betulan Little Tokyo Ya ya di Little situ Tokyo gitu sebutannya ya. itu Jepang banget. Heeh. Aku seneng banget nongkrong di Blok M karena ada nuansa Tokyonya. Oke. Karena aku foto-foto juga di situ. Oh. Jadi berasa kayak di Jepang sebenarnya. Nah, kalau foto-foto kayak gitu perlu juga cosplay kayak gini nggak? Apa ya emang ya udahlah ya foto aja gitu. Tergantung sih. Kadang aku nggak lagi cosplaying, Heeh. cuman style aku kadang itu bisa kayak ke anak-anak remaja Jepang sana. Oh, emang rata-rata juga ya stylenya ngikutin gitu ya semuanya ya? Aku suka banget sama orang-orang Jepang soalnya budaya-budaya mereka. Oh, budaya-budayanya. Mereka tuh kayak fashion icon gitu loh, Kak. Oh, jadi plek-ketiplek ya diikutin gitu? Oke. Nah, tapi Ci kalau misalkan ngikutin-ngikutin gitu emang udah kebentuk sendiri atau kayak ngerasa gini amat jadi wibu gitu, pernah nggak? Nggak pernah sih untungnya, karena aku suka. Jadi kayak ya udah, senang, soalnya senang. Oh, seneng aja gitu ya. Dan kayak Happy. dalam event terdekat ini ada nggak yang paling emang bener-bener, kan kadang-kadang orang ngira wibu mah bisanya di Jakarta doang gitu. Sebenarnya kalau di kota-kota lain tuh ada nggak sih? Ada. Kalau misalnya kita follow salah satu akun Instagram tuh ada sih, aku lupa nama username-nya. Heeh. Itu dia suka ngasih tahu jadwal-jadwal event terdekat tentang anime. Oh. Buat ibu-ibu lah. Heeh, heeh. Nah, itu nggak Jakarta doang kok. Di penjuru, penjuru. Keren banget penjuru. Di seluruh daerah. Seluruh daerah ada. Tapi gongnya emang selalu Jakarta. apakah di Jakarta terus? Jakarta. Oh gitu. Ini aja hari Sabtu ada event besar Komifuro. Nah, oke, itu. Komifuro tuh apa tuh, Je? Jadi Komifuro itu kebetulan aku bakal datang dan cosplay lagi. Wah, jadi apa? Ini juga Jadi Mama. Momo. Oh, jadi Momo juga. Tetep ini berarti. Iya, aku ketemu teman-teman juga di sana. Oke, heeh. Nah, kebetulan The Komifuro itu dia ada di ISBSD. Jadi di satu hallnya itu dia semuanya ada aneka ragam booth atau orang-orang yang jualan tentang anime. Dari bajunya, figurnya, terus kayak stiker, poster, kostum banyak banget pokoknya. Untuk para wibu pasti suka banget datang ke sana. Boros sih yang ada. Oh, jatuhnya boros ya yang Iya, ada ya. boros yang ada. Itu kalau dari kota-kota lain pada berdatangan gitu ke Jakarta atau gimana? Kayak sih iya, soalnya siapa sih yang nggak tahu Komifuro apalagi kalau dia wibu sejati, Kak. Oh, gitu. Iya. Jadi pasti itu emang udah terbesar ya? Iya, menurut aku sih ya, kalau menurut aku Oh, udah keren banget, udah gong banget itu. Oke, itu nanti ada di ISBSD. Iya, Kayaknya itu semacam kayak bener-bener yang pameran kayak gede banget ya. Karena kan biasanya konser-konser juga di situ ya. Jadi Oke. setiap itu hall penuh dengan booth-booth Jepang. Hmm, Buat anime lovers tuh banyak banget. Oke. Nah, Ji, aku mau nanya harapannya tadi kan karena juga kata JJ ini belum banyak banget nih Kak event-event yang emang kita belajar kebudayaan Jepangnya langsung. Harapannya apa sih, Jess? Supaya juga mungkin dari pemerintah Indonesia sama Jepangnya juga support si wibu ini. Aku sih berharapnya ya untuk pemerintah Jepang khususnya kan pasti ketika kalau pemerintah Jepang melihat ya banyak sekali anime lovers ternyata di Indonesia ya dukung. Kalau misalnya ada acara buatlah kayak kolaborasi ya antara Jepang dan Indonesia bikin suatu event yang kayak bener-bener besar gitu. Dan kalau bisa sih datengin kayak salah satu aktor dari Jepang yang terkenal gitu, contoh kayak Kento Yamazaki. Itu mimpi banget. Kento Yamazaki itu memang udah impian para wibu semua ya? Iya, karena dia pamerin film-film live action yang diadaptasi dari anime dan
Dia itu mukanya kayak anime banget, Kak, ganteng banget. Berarti kalau cosplay harus ganteng juga tuh si Kento itu ya? Iya benar. Tapi Oke. dia bukan cosplayer kok, dia Oke. aktor. Oh, memang aktor bener Dan gitu ya, tapi bukan ketika dia main film yang mhm, adaptasi anime kan harus mirip sama karakternya, heeh, itu mirip banget. oke. Ganteng pol deh. Jadi emang benar-benar harapannya ini ditunggu banget nih ya untuk pemerintah Jepang, lalu juga pemerintah Indonesia gitu ya, Je, ya. Iya. Thank you, Je, sudah main loh di Studio Pro 3 Siniar ini. Semoga tadi harapannya terwujud dan juga tadi istilah wibu yang enggak-enggak itu enggak mungkin. Karena lihat dong ini dress up banget. Aku Hana dan Jessica, Bye-bye. bye-bye.